Oke geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku dan apa kabar semuanya. Dan untuk anak rantau, terima kasih. Semoga kalian semua sehat selalu. Atas kalian support aku dan subscribe aku. Dan kali ini ya aku ingin berbagi informasi. Mungkin kalian ingin bertanya, mungkin kalian ingin menanyakan sesuatu kepada saya tentang kenapa saya pergi ke Malaysia dan kerja di Malaysia ya. Mungkin ini sudah hal biasa ya, orang-orang memberikan alasan tentang kenapa harus merantaunya di Malaysia. Dan sayangnya aku juga ingin share kepada kalian, mungkin ada berlainan, kayaknya menarik untuk aku share kepada kalian. Semoga kalian subscriber aku bisa tahu sejak dari tahap aku sampai ke sini tuh sampai sekarang ini kan apa alasannya gitu ya. Nah, pastinya yang menjadi alasan saya untuk ke Malaysia pasti pertama itu karena ekonomi ya. Pastinya karena ekonomi. Itu pasti semua orang merasakan itu kan, merantau pasti ekonomi. Nah, mungkin ada beberapa yang berbeda, ekonomi yang sangat memang sulit ataupun ingin menjenjangkan karirnya yang lebih tinggi ya. Jadi orang merantau kena ingat bukan mereka orang yang nggak mampu, bukan mereka yang miskin ataupun nggak punya duit, bukan juga. Orang yang merantau bisa jadi dia punya tabungan tetapi ingin lebih cepat pertumbuhan tabungannya untuk menaik ke jenjang karir yang lebih tinggi ataupun ingin uh, membuka usaha yang lebih besar, lebih tinggi itu ya. Jadi jangan salah sangka ya, anak-anak rantau yang bekerja di luar negeri ataupun dimanapun bukan mereka yang nggak mampu dalam kehidupan, tidak kecukupan dalam kesehariannya, bukan. Bisa jadi seperti itu yang aku tanyakan tadi, bisa jadi dia memang ingin mencari keuntungan lebih cepat ya, lebih berkali lipat, dan pastinya untuk untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak mencukupi, untuk memenuhi bisnisnya kah, untuk memenuhi tabungannya kah, karena bisa jadi dia ingin menambah tabungan untuk membeli sesuatu, membeli hal yang lebih menguntungkan. Nah itu geng ya. Yang kedua, kenapa harus aku balik ke Malaysia? Karena aku ke Malaysia ya karena ada sepupu, abang sepupu, jadi aku ikut ke Malaysia. Jadi kalau anda abang sepupuku ada di Korea, pastinya aku juga di Korea kan ya. Itu alasan yang kedua, karena ada abang sepupu di Korea ya. Dan kalian perlu tahu juga ya, untuk di kampung aku itu lebih apa ya, cenderung ya banyak juga yang dari Malaysia kayaknya, dari orang-orang tua yang sekarang ya, kayak paman aku, abang aku, paman ya, Pak D itu dulunya emang dari Malaysia juga kayaknya, pernah ke Malaysia juga. Jadi di kampung itu bisa dikatakan 40% itu orang yang pernah ke Malaysia juga kayaknya, termasuk paman aku, keluarga aku, termasuk aku ya. So itulah ya, karena penting juga kayaknya kalau kita masuk ke Malaysia ataupun ke negara-negara orang, penting juga punya kawan, punya kenalan, kalau bisa punya keluarga gitu ya. Kenapa? Karena ya amit-amit lah ya, kalau kita bernasib buruk bisa jadi kita dibuang ataupun diperlakukan yang tidak baik, bahkan kita tidak mendapatkan kerjaan yang bagus ataupun yang baik ya. Karena banyak kejadian TKWK, TKIK yang ikut majikan lah, yang ikut orang lah yang bukan kenal ataupun apa, diperlakukan dengan buruk, bahkan dimanfaatin. Nah itu harus hati-hati geng ya, bukan hanya untuk di Malaysia ya geng, karena kejadian juga bukan di Malaysia juga, mungkin di Arab Saudi, di Korea, di Jepang, yang banyak kejadian tuh di Arab Saudi sih, kalau nggak salah dengar ya. So itulah, berhati-hati geng. Ada juga yang dari Malaysia, mungkin aku baru dengan artikel juga, ada yang 9 tahun ya nggak dibayar gaji geng ya, itu TKW. Ada yang 9 tahun bergaji dan dia melakukan gugatan, harap semoga dia bisa bisa selesai ya, bisa mencapai gugatan itu sehingga gaji selama 9 tahun itu bisa dia ambil ya. Dan alasan yang kedua itu ya, alasan ketiga, karena negara Malaysia ini negara yang paling dekat dengan negara Indonesia ya, bahkan yang paling dekat dengan wilayah aku tinggal di kampung Indonesia. So itulah yang menjadi satu alasan
karena lebih dekat. Nah, lebih dekat ini seperti apa? Karena kalau aku kan di Sumatera Jambi ya. Aku tinggal berasal dari Jambi, Sumatera Selatan, Jambi, dan di Kuala Tungkal. Jadi geng, pasti kalian yang dari Jambi ataupun dari Kerinci silahkan komen. Saya juga pasti ketemu juga ya. Orang-orang Kerinci banyak itu yang kerja-kerja lori, hantu, yang angkat antar tanah, timbusan ya. So aku dari Jambi dan aku lalu transit ke Batam ya, transit ke Batam lalu ke Malaysia. Jadi antara kampung aku Jambi ke Batam itu naik speedboat itu dalam 7 jam. So kalau Batam ke Malaysia dalam 1,5 jam ataupun 2 jam sekarang. Oke. So lebih seperti itulah. Dan itu yang ketiga, lebih dekat dengan aku tinggal. So alasan yang keempat itu biaya yang murah ya, bisa dikatakan biaya yang murah ya kan, karena pertama untuk paspor itu dalam 350.000 udah jadi paspor ya, ada yang nggak tahu sekarang mungkin dalam 400-500. So yang kedua transit aku dari dari Jambi ke Batam itu 500.000, dan untuk Batam ke Malaysia itu 100 ringgit ya, mungkin antara 100 ringgit karena dulu cuma 90 atau 80 ringgit macam lah. So 100 ringgit 300.000, 800 ya, cuma 1.300.000 macam udah bisa kan ya, sejuta untuk transport ya, untuk biaya transportnya 1.300.000 sudah sampai Malaysia ya. Kalau sama ya itulah sama paspornya dalam 1,5 lah udah sampai Malaysia. Murah kan ya, sangat murah, dan jadi makanya itulah alasannya ya. Dan alhamdulillah lagi ya, sampai ke Malaysia kita langsung dapat kerja karena kita emang langsung menuju ke tempat kerjanya abang aku sepupu. Jadi bagi kawan, penting sekali kita mau masuk ke Malaysia butuh saudara ataupun butuh kawan kenalan yang lama, sehingga nanti ada apa-apa pun kita disettle, kita diselesaikan, kita diurus ya. Jadi jangan sampai masuk ke Malaysia suka-suka, melihat gajinya besar kah, melihat kerjanya enak kah, suka-suka masuk ya. Apalagi banyak juga orang yang kerja kilang ya, kerja kilang itu butuh kawan, pasti banyak kawan ya. Jadi masuk ke Malaysia alhamdulillah mudah saja dan tetaplah pada saat ini kayaknya. So kerja ya, kerja bangunan ya, aku masuk kerja bangunan karena abang sepupu kerja bangunan ya. Kalau abang sepupu aku kerja kilang, pasti aku kerja kilang juga, itu lagi ya. So ikuti saja alur cerita daripada rezeki kita, usaha kita, yang penting hasilnya kan ya. Mau merantau jauh-jauh, mau kerja bangunan, mau kerja kebun, mau kerja kilang, so rezeki masing-masing geng. Dan pasti yang pertama ikut kemampuan kita, fisik kita harus ikut ya. Jadi kita kerja harus mengikut fisik kita, mampu tak mampu ya. Kalau tak mampu, banyak di Malaysia ini pekerjaan yang pasti sesuai dengan diri kita. Mau bangunan, mau kebun, mau kilang ataupun pabrik ya, semua bisa, semua ada ya. Dan pastinya gajinya lumayan kayaknya daripada kita di Indonesia gitu kan. So apalagi kalau untuk kawan-kawan semuanya yang kerja-kerja kilang tuh pasti semuanya disediakan ya, fasilitas kos ataupun asrama disediakan. Pokoknya mantap lah ya, beda dengan pekerja-pekerja bangunan ya, karena pekerja bangunan berpindah-pindah tempat kalau sudah selesai pekerjaannya. Jadi so pekerja seperti biasa-biasa aja lah ya, seperti kongsi aku ini kongsi ya, cuman lebar 3x5 saja, oke cukup lah ya. So setidaknya menjadi alasannya untuk semuanya yang ingin masuk ke Malaysia, kena hati-hati, kena jaga, kena betul-betul kan untuk tempat kita kemana ya, tempat kemana, tujuannya kita kemana, kerja apa. Apalagi kalau kita punya keluarga itu lagi senang ya, gampang pokoknya. So jangan suka-suka masuk ke Malaysia ya tanpa pengalaman ya, tanpa kawan, tanpa saudara, dan tanpa sahabat atau gimana ya, butuh orang doa ya. Tapi kalau kalian ikut agent itu ya, kalau agentnya bagus oke. Kalau tak agent tak bagus, memang bukan rezeki kita, so kita dibuang, kita dimanfaatkan, bahkan kita dijual. So hati-hati lagi ya. Aku pun kayak gini pun kerja bangunan, tempat kongsi pun ya apa adanya ya. Tapi satu alhamdulillah ya, ya pokoknya satu alhamdulillah, kerja aku lancar, tempat aku tidur
nyaman, nggak ada masalah dari kerja. So nggak ada masalah karena kita di sini bukan mau senang-senang, tapi kita cari duit untuk simpan dan kita pulang ya. Kalian yang mau kerja, yang mau dapat senang-senang, mau foya-foya, mau bisa liburan tiap minggu, kalian bisa datang ke bandar-bandar ataupun kota-kota besar di Malaysia. Kalian kerja kilang lah, kerja kilang pasti kalian bisa jalan-jalan, karena kerja kilang kan kebanyakan di berbagai kota ya, kota-kota besar ataupun di bandar-bandar besar. So kalian bisa pilih ya, bisa jalan-jalan ke KLCC, ke Bukit Bintang, kemana-mana lah ya. Sedangkan untuk pekerja bangunan ini ya kebanyakan ya yang aku dapatkan sampai sejak aku di Malaysia ya cuma di perkotaan kecil saja. So di tepi-tepi jalan kecil saja, bukan di bandar-bandar, karena pengalaman aku pernah kerja di bandar di Salam itu nggak digaji kayaknya, nggak digaji. So amat sedih lah, kecewa. So aku kerja di sini, kerja di kampung-kampung saja lah. So buat kedai 2 tingkat, mungkin satu blok ke 2 blok itu macam. So alhamdulillah rezeki pun sesuai, kerja pun oke, tak ada masalah. Kerja dalam satu pekerjaan ada kesal, ada ngeluh, ada rasa capek, pernah tuh hal biasa lah ya. So hal biasa lah, maksudnya kita harus kena istirahat lah. Yang penting gaji itu sesuai gengnya. Oke. Itulah gengnya suatu alasan saya kenapa ke Malaysia. Dan untuk kalian semuanya, alasan apa yang paling paling kalian dasari sehingga kalian bisa masuk ke Malaysia itu apa? Silakan komen di bawah ya. Untuk anak-anak rantau, kalian dari mana asal dari mana, dari kampung Indonesia itu di mana? Silakan komen ya. Jangan lupa dibantu subscribe dan follow. Oke, saling kenal, karena kalau kalian mau masuk grup WhatsApp grup TKI bisa PM aja ya. Aku bisa langsung bantu untuk masukkan ke grup WhatsApp, karena kami juga ada grup WhatsApp ya. Tapi jauh ya, jauh-jauhan kawan-kawannya. So itu saja ya untuk kenapa alasan aku ke Malaysia. Dan doakan juga semuanya kayaknya, doakan aku, doakan semuanya anak rantau sehat selalu, dimurahkan rezeki, lancar segala aktivitasnya. So rasa capek, penat, rasa kurang bersyukur itu mesti manusia pasti ada. So tapi jangan pernah untuk menyerah, untuk berusaha. Apalagi kalau kita sudah menginjakkan kaki-kaki ke tanah-tanah rantau ini, kena betul-betul buang semua ego, buang semua rasa malas, buang semua rasa malas nak bekerja itu. So itu hal yang paling penting ya. Malas bekerja, bangun tidur tak mau, tidur mau, bangun tak mau, itu susah ya. Lagi baik kita jaga betul-betul lah ya. Kita kerja ini bukan kita kerja satu orang, kita kerja sama-sama, kita punya tim, punya community. So kita punya grup ya, kerja tukang tuh ke tukang besi, ke tukang kayu tuh, kita sama-sama kerja. So sama kita untuk angkat sama-sama lah ya. Jadi so jangan suka-suka untuk kerja, jaga adab di negara orang lain, di negara manapun, terutama di Malaysia nih. Kita jaga silaturahmi, baik orang Malaysia ke orang Indonesia ke, sama-sama. Apalagi kita sama-sama muslim kan, so kita sama aja, serumpun ya. So kalau kita boleh sembang-sembang untuk silaturahmi, so kenapa tidak kan ya. Kita jaga martabat kita. So kita sebagai Indonesia ini supaya macam mana kita dianggap hal yang positif, memang adil lah, tak buruk-buruk kan orang. So oke geng, terima kasih, dan semoga video ini dapat membantu menjadi suatu alasan saya kenapa saya sampai ke Malaysia. Oke, dan semoga kalian menjadi mendapat pengetahuan juga geng tentang diri aku. Dan terima kasih banyak untuk kalian semuanya. Jangan lupa ya untuk besok pagi bangun dan untuk kerja. Oke, terima kasih dan assalamualaikum. Salam rantau Indonesia Malaysia, kita seru.